Pasukan pengibar bendera merah putih pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 di Lampung Utara Kamis pagi mulai menjalani sesi pradiklat. Mereka menggelar latihan bersama tentara dan polisi yang akan bertugas pada upacara hari Rabu pagi 17 Agustus mendatang. Latihan digelar di lapangan Stadion Sukung, Kota Bumi. Pasukan Paskibra 53 orang yang seluruhnya berasal dari pelajar SMA dan SMK di Lampung Utara. Latihan ini merupakan penggabungan antar petugas upacara yang bertujuan mewujudkan profesionalisme anggota Paskibra dan terciptanya rasa kebersamaan. Pengukuran insya Allah sesuai jadwal tanggal 15 Agustus besok. Pak, ada kendala-kendala yang dihadapi selama ini? Sementara tidak ada karena kan setelah diklat ini kan tim semua masuk, ada kesehatan, TNI Polri juga bersama kami PPI untuk menjaga adik-adik di asrama karena anak-anak sekarang sudah masuk asrama di Hotel Cahaya Kota Bumi. Latihan Paskibra akan digelar secara rutin hingga hari Senin 15 Agustus pekan depan. Agenda dilanjutkan dengan pengukuhan dan gladi bersih. Upacara peringatan HUT RI ke-77 di Lampung Utara akan digelar di Stadion Sukung, Kota Bumi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Hampir seluruh kendaraan angkutan barang di Jalan Sumatera Lintas Barat diberhentikan petugas Dinas Perhubungan Pringsewu Kamis siang. Kendaraan diminta parkir di alun-alun Tugu Gajah. Bukan untuk diperiksa kelengkapan dokumen kelayakan kendaraan atau izin buatan, namun petugas memberikan bendera merah putih ukuran kecil ke para pengemudi. Bendera itu langsung dipasang petugas di kendaraan muatan barang. Ada yang dipasang di tiang spion, ada juga di tiang wiper. Ini bagian untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Kalau kami dari Dinas Perhubungan untuk sementara ini sudah kita bagikan, target yang pertama adalah 300-an bendera. Untuk sasarannya itu apa aja sih Pak sasarannya? Sasarannya kami adalah di kendaraan sesuai dengan tupoksi kami yaitu Dinas Perhubungan, yaitu untuk keselamatan, ya, kenyamanan. Petugas menyediakan 300 lembar bendera. Di hari yang sama, pembagian bendera juga digelar di Terminal Gading Rejo dan kantor UPT KIR Pringsewu. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Polres Lampung Barat Selasa siang mengungkap tabir kematian Arga, seorang pelajar kelas 2 SMP Negeri Air Hitam. Jasad ditemukan di pinggir sungai Waikabul, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat pada 6 Januari 2022 lalu. Korban awalnya disebut-sebut meninggal dunia akibat kecelakaan terpeleset di sungai. Namun keluarganya saat itu mencurigai ada penyebab lain kematian Arga dan dilaporkan ke polisi. 7 bulan penyelidikan, polisi baru berhasil mengungkapnya. Rupanya Arga meninggal dunia akibat dikeroyok 6 teman sekolahnya. 6 temannya itu telah ditangkap polisi dan pengeroyokan dilatar belakangi dendam tersangka berinisial RC. Tersangka merencanakan pembunuhan terhadap korban bersama 5 tersangka lain. Kasus ini sulit terbongkar karena minimnya saksi. Atas perbuatannya, tersangka di bawah umur itu terancam hukuman 15 tahun penjara. Daerah Tanjung Bintang. Mengerikan sekali, sejumlah bus yang sedang melintas di jalan tol Trans Sumatera Lampung Selatan dilempari batu. Kaca bus pecah dan ada beberapa penumpang serta pengemudi bus terluka akibat terkena serpihan pecahan kaca. Polres Lampung Selatan hingga Minggu siang telah menerima laporan 3 bus yang jadi korban pelemparan batu, diantaranya dari pengemudi PO Damri, Minanga, dan Palala. Laporan diterima Polres Lampung Selatan dalam waktu 3 pekan terakhir.
Minggu siang, 9 pelaku pelempar bus dengan batu di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung Selatan ditangkap. Mereka seluruhnya berusia di bawah umur yang merupakan warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Mirisnya perbuatan mereka karena iseng. Penyidikan tersangka dari Polres Lampung Selatan dipindahkan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. Para tersangka dijerat pasal 406 KUHP, ancaman hukumannya paling lama 2 tahun penjara. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak pengelola Jalan Tol Trans Sumatera yang menjamin keamanan kendaraan yang melintas. Rumah gembong pencuri bernama Haikal di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur, digerebek polisi Polresta Bandar Lampung. Polisi mengepung dan mendobrak pintu depan karena tersangka tidak mau keluar menyerahkan diri. Haikal, pria 35 tahun ini ditangkap saat akan kabur melalui pintu dapurnya. Tersangka merupakan bos yang dijuluki Kapten dan memiliki 4 anak buah yang kini masih buron. Mereka menyasar brankas di kantor perusahaan. Dari hasil interogasi, tersangka mengakui mencuri brankas di 4 perusahaan di Bandar Lampung, 3 di Lampung Selatan, dan lebih dari 3 perusahaan di Tangerang, Banten. Tersangka Haikal merupakan seorang residivis yang pernah mendekam di Lapas Bogor pada 2017 lalu. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita uang sekitar 10 juta rupiah pecahan kertas, serta beberapa plastik berisi uang logam, linggis, peralatan mencuri lainnya, dan 1 unit mobil. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu 4 tersangka lain. Kendaraan yang menunggak pajak rupanya bukan banyak dari kalangan masyarakat sipil saja. Di Lampung Utara, seribuan kendaraan dinas juga menunggak pajak. Ini dikatakan oleh Kepala UPTD Samsat Kota Bumi, Mustafa Kabil, Sabtu siang lalu. Pemkab Lampung Utara total memiliki aset 2.437 unit kendaraan dinas berupa mobil dan motor. Dari jumlah itu, 1.731 kendaraan plat merah yang menunggak pajak. Jika diakumulasikan, tunggakan pajak kendaraan dinas di Lampung Utara lebih dari 1,8 miliar rupiah. Pejabat di Lampung Utara mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Samsat Kota Bumi. Sebelum melunasi pajaknya, Pemkab terlebih dahulu akan mendata ulang aset kendaraan dinasnya. Bayaran pajak kendaraan dinas adalah tanggung jawab organisasi perangkat daerah atau dinas yang memanfaatkannya. Pihak Samsat menduga ada 2 faktor penyebabnya, yakni karena rendahnya kesadaran pengguna kendaraan dinas untuk merawat aset daerah. Faktor lainnya, karena Pemkab tidak mengurusi surat-surat beberapa kendaraan dinas yang dilelang di tahun-tahun sebelumnya, sehingga nilai tunggakan pajaknya terus bertambah. Seorang pemuda 19 tahun di Lampung Utara menikahi 2 gadis sekaligus. Video pernikahannya ramai diperbincangkan masyarakat dan warganet setelah beredar luas di media sosial. Ingat asal kamu. Rekaman video memperlihatkan seorang wanita dewasa menasihati kedua wanita calon mempelai agar mau bersalaman dan tidak ribut lagi, karena keduanya juga adalah bersaudara sepupu. Mempelai pria bernama Rahmadi, kedua istrinya adalah warga Selagai Lingga, Lampung Tengah bernama Novita Lingga dan Sriana. Resepsi pernikahan berlangsung pada hari Kamis siang 4 Agustus 2022 di rumah mempelai pria di Dusun Lebak Bung, Kecamatan Aji Kagungan, Kecamatan Abung Pekurun, Lampung Utara. Dinas Kependudukan Catatan Sipil Lampung Utara mengatakan keluarga baru ini belum mengajukan pembuatan kartu keluarga. Disduk Capil mewanti-wanti sang suami hanya bisa menjadi satu kepala keluarga dari kedua istrinya. Tidak boleh menjadi dua kepala keluarga atau 2 kartu keluarga yang berbeda. Nah, jika pun dia hanya satu, berarti istri pertama dan istri kedua menjadi satu dalam satu kartu keluarga. Jikalaupun ingin terpecah, istri pertama dan istri kedua, di istri kedua pihak lelaki tidak bisa menjadi kepala keluarga lagi, hanya di satu tempat saja.
Dari informasi yang beredar, awalnya sang pemuda memacari kedua gadis saudara sepupuan secara diam-diam. Cinta segitiga itu terungkap saat sang pemuda akan menikahi salah satunya. Wanita yang akan ditinggalkan menikah itu pun menuntut minta dinikahi. Rahmadi pun akhirnya menikahi dua kekasihnya itu sekaligus.